Shalom semua, apa kabar? Saya tahu Anda semua diberkati di retreat kemarin. Kelihatan di wajah-wajahnya Puyao Huijia, kelihatan di mukanya gitu loh. Kenapa harus pulang? Nah, pulang bukan berarti mentas daripada lulur sorgawi. Belajar untuk mengambil apa yang kita telah pelajari di retreat dan kita hidupi dengan iman. Justru seninya itu di situ. Ketika Musa turun gunung, barulah wajahnya bercahaya. Bukan? Betul kan? Saya yakin kita akan, dan ini masih termasuk belum selesai retreatnya. Ini adalah sesi terakhir katanya, betul ya? Puji Tuhan, katakan kanan kirinya, Qingtian Bu Huijia. Iya, Qingtian Bu Huijia, haleluya, hosana. Ya, meremah semuanya, puji Tuhan. Saya ingin melanjutkan apa yang saya tidak bisa selesaikan. Terus terang setelah sesi saya, kemarin waktu di Bukit Doa, siang hari 2 sesi menjadi 1. Terus terang saya tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Karena gimana tidak? Setelah saya harus memberikan makanan keras kepada mempelai Kristus. Dan sebagian sampai sakit mah secara rohani. Susah ditelan. Tahukah bahwa pedang ini bermata 2. Setiap kali menusuk seorang pendengar, dia terlebih dahulu menusuk pembicara. Setiap kali saya harus memberikan chastisement atau memberikan sebuah tabokan sorgawi, dalam rupa apapun juga, ada orang berkata saya suka berkhotbah yang keras. No, I wish you knew how to be me. I wish you knew my feeling. Tahukah, sebagai pengkhotbah kita adalah orang terkaya karena kita dihinggapi 1001 perasaan. Kitalah satu-satunya jenis yang langka di dunia ini yang bisa bahagia dan susah pada saat yang sama. Sungguh. Dan pada waktu saya pulang ke rumah itu, dalam perjalanan saya banyak melamun. Dan saya berkata, ya Tuhan, semoga mereka bukan cuma hancur, tapi semoga mereka dibangun dengan apa yang kami sampaikan sepanjang khotbah. I do hope, saya berharap betul-betul supaya pengkhotbah-pengkhotbah yang lainnya menyembuhkan luka yang saya timbulkan di dalam diri Anda. Kalau Anda tidak terluka, keterlaluan namanya setelah dikhotbahi kayak begitu. Saya mau lanjutkan. Kemarin kita bicara soal satu jenis minyak, namanya mur. Kita semua sudah mengerti, saya tidak akan lanjutkan yang itu. Sekarang saya lanjutkan dengan minyak kedua. Di setengah tahun berikutnya, Esther mempersiapkan dirinya bertemu dengan Raja Ahasiweros. Cuman berjumpa sekali saja bisa mengubah nasib dan nasib bangsanya selama-lamanya. Berapa lama engkau dan aku mempersiapkan diri untuk sebuah ibadah pro-M setiap minggu? Do you actually think about, apakah kita sungguh-sungguh berpikir tentang pro-M dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Sabtu, nggak sampai Minggu, ya. Ya, Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu, apa kita berpikir enggak? Wow, bukan pro-M-nya saudara, tapi ini kan cuman vehicle atau sebuah wadah untuk kita berjumpa dengan siapa. Yang penting dalam ibadah itu bukan apa, tapi siapa. It's not what you know, but it's who you know. Bukan apa yang kau ketahui, tapi siapa yang kau kenali. Saya masih ingat pada waktu kebangunan rohani anak-anak muda terjadi di sini. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saya jadi ketagihan kebaktian. Bukan karena apa. Memang betul waktu itu anak-anak muda sebagian dari Anda ada di era itu. Mereka seperti bayi yang diletakkan di depan pintu saya, tidak ada yang punya. Saya masuk pelayanan anak-anak muda di Gereja Mawar Sharon kan dalam keadaan susah. Mereka dalam keadaan susah. Saya adopsi itu. Setelah saya adopsi, terjadilah bukan karena saya, Tuhan hadir. Nah itu loh, itu kuncinya di situ. Allah tiba. Saya mendapatkan tempat VVIP untuk menyaksikan dia bekerja, yaitu dari tengah center stage. Jadi semua yang dia lakukan itu bukan kami. Kami cuman penonton yang sangat istimewa. Sekalipun kami turut membantunya, tapi karena dia mengangkat kami jadi pembantu, bukan karena dia membutuhkan pertolongan kami. Saya seolah-olah membantunya dengan berkhotbah, dengan apa dan sebagainya. Itu menurut saya bukan pekerjaan, tapi panggilan. That's an honor. Wow, you speak on the king's behalf, crazy. Coba lihat dalam negeri Cina. Dari zaman-zaman dulu purbakala, ketika seseorang membawakan gulungan itu dengan suara raja,
Semua berlutut di depannya. Padahal bukan menyembah dia, tapi takut sama titahnya. That's crazy. That's an honor. Dan saya melihat bagaimana anak-anak muda dipulihkan dari 100, jangankan 3 karyawan. 3 domba. Dari sebuah gereja cuman dari segelintir orang saja. Bum, 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 bum. Jadi banyak. Saya bukan terpukau dengan jumlahnya. Saya melihat bagaimana Allah merajut cintanya dengan sebuah umat. Membuat hati saya ketagihan. Sehingga kalau selesai ibadah, kalau ada yang ingat jam 1 kelar, sampai diusir-usir. Karena kebaktian berikutnya jam 4:30 zaman itu. Ya betul ya? Karena belum dinaikkan jam 4. Itu diusir-usir. Ruangan ini bau sekali. Bukan apa, bau keringat. Ribuan orang melompat-lompat. Jumlahnya belum bisa 2.400 sekian. Baru bisa 1.700-an. Belum dilebarin. Itu bau sekali. Tapi sehingga tante-tante, om-om yang belum mengerti. Belum punya hati untuk anak-anak muda. Beberapa ngomel sama saya. Aduh, ruangan habis dipakai pemuda. Jadi apek semua. Loh, itu adalah aroma sorga, tante. Saya masih ingat waktu mereka pulang semua. Saya tinggal di sini. Saya tunggu, Tuhan kok lama ya sampai hari Minggu lagi. Saya keliling di kantor belakang. Saya naik lihat-lihat di kantor-kantor pemuda setelah masih banyak mereka yang belum pulang. Tapi saya keliling. Mereka kumpul CG-CG itu saya keliling. Aduh Tuhan, kapan ya? Ku ingin tetap di sini. Tahu lagu itu enggak? Kuncinya apa ini? Ku ingin. Nah, ini kuncinya kurang tinggi nih. Saya orangnya tinggi, kuncinya tinggi juga. Ku ingin tetap di sini. Gak apa-apa, ikut nyanyi. Enjoy aja ya. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. Dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi, yang ingat lagu yang manis ini, ikuti saya nyanyi. Ku ingin tetap di sini. Cinian Puecia. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Dan saya punya satu keuntungan, rumah saya tidak jauh dari sini. Kalau saya bilang Cinian Puecia, sekalipun Puecia tidak terlalu jauh itu Cia. Dan di depan sana, setiap kali pemuda mulai nyanyi itu saya dengar. Keuntungan dan kerugian tinggal di Cempaka adalah, nah Anda teruskan sendiri sisanya. Prat-prit gak seberapa. Tapi ketika saya mulai mendengarkan lagu pujian dari sejak jam 7 pagi. Kalau hari Minggu. Kalau pro-am gini, Sabtu malam, saya sering gak di rumah jadi gak dengar. Atau kalian nyanyinya harus lebih keras lagi. Saya dengar tuh lagu, pemimpin pujian nyanyi Hosana. Hati saya tuh kayak, gak peduli saya masih piaman. Saya ingin langsung muncul di gereja hari itu. How much do you long for God's presence in church? Jangan berkata yang penting hadirat Tuhan di mana-mana. Yes, but He also has His temples. Esther untuk ketemu sama raja. Kita semua tahu kan sedikit bocoran, kita belum buka ayatnya. Nanti kita akan baca satu jenis minyak lagi yang kita baca, yang kita belum bahas kemarin. 12 bulan dia mempersiapkan diri untuk ketemu sekali semalam aja dengan raja. 12 months. 12 bulan dia menunggu, wow, kayak 12 hari seperti Yakub menunggu Rahel. 14 tahun, siapa bilang Yakub menunggu Rahel 7 tahun? Enggak, dia ditipu 7 tahun dapat Lea. Lalu habis itu dapat Rahel. 14 tahun dia tunggu seperti 14 hari saja. Saya tunggu pemuda saat itu 7 hari seperti 7 tahun lamanya. Karena saya melihat ketika di baitnya Allah memulihkan umatnya, saya ketagihan. Bukan karena sekedar gerejanya atau umatnya. Awal mula saya ingin hadir karena cinta sama umatnya, yaitu anak kecil yatim piatu yang ditinggal di depan rumah saya di karpet. Welcome tulisannya. Hati-hati karpet.
apa yang Anda letakkan di depan rumah Anda. Kalau Anda tulis welcome, pengemis pun muncul. Awal mula karena saya cinta umatnya. Tapi yang membuat saya tidak tahan dan sabar untuk kebaktian berikutnya adalah karena the darling of heaven. Not because of his people. And how I saw him heal people right before my eyes at the center stage. I can't have that enough in my life. It's not only to live for, it's to die for. Itulah sebabnya saya jadi pendeta, saudara. Bukan karena saya nganggur, gak bisa jadi yang lain. Jangan ikut-ikut, aku juga mau jadi pendeta. Jangan. Anda dipanggil untuk mengembangkan butikmu tadi yang 3 domba. Kembangkan terus, kalau semua jadi pendeta nanti tidak ada orang yang berpakaian. Kembali ke zaman primitif Adam dan Hawa, cilaka. Pendeta-pendeta jadi gak ganteng-ganteng nanti. Nanti semuanya jadi seperti Pak Mil dan Pak Victor. I'm sorry. Saudara, how do you long for God's presence? Daud sebelum masuk ke bait Allah, dia berlomba, kata Alkitab. Dia berlomba, dia tipe orang yang kayak memasuknya anak-anak itu loh, ABG yang masih kecil-kecil. I'm a believer, Justin Bieber. Tunggu semuanya. Daud kayak gitu, tapi lebih lagi dan bagi Tuhannya. Oh God. Padahal dia bisa menyembah di kamarnya. Saudara-saudara, sudah waktunya memulihkan pondok Daud, yaitu gereja Tuhan dengan cara penyembahan yang benar. We come to church, not because church is for people, but church is for God. Kita datang ke gereja bukan karena gereja adalah untuk orang. Meskipun gereja dipenuhi dengan orang, di mana Kristus ditinggikan, salibnya ditegakkan, dia pasti menarik semua orang, betul atau enggak? Tapi gereja adalah untuk Tuhan, dan di mana Tuhan hadir, orang sakit akan ditarik. Pelacur dan pemungut cukai akan datang dan mengakui dosanya. Dan bangsa-bangsa akan datang memberikan upetinya. Church is for God. Dan hari ini saya bicara sekali lagi sebagai bodyguard gereja. Saya bukan cow gereja atau yang punya gereja. When you cow gereja, ini campuran semua gak karuan bahasa. Itu adalah human trafficking. Harus dihukum seberat-beratnya oleh kerajaan sorga. Karena Anda mengambil seseorang permaisuri sorga yang paling murni, menjualnya sebagai pelacur. Saya adalah bodyguardnya gereja. As long as I live, katanya Petrus. Selama aku hidup, aku akan mengingatkanmu akan hal ini. Sekalipun aku tahu engkau sudah mengerti. Kalian yang Anda semua yang jadi ketua CG, penilik wilayah dan sebagainya, Anda bodyguard. Jangan lihat tampang seperti itu. Aku diberkati, meskipun cuma 3 domba, tapi aku tahu butikku nanti bisa banyak. Itu kelihatannya dalamnya itu dia bodyguard. Ganas dalamnya. Harus tahu. Sekalipun luarnya menik-menik, nonik-nonik. Di dalamnya harus garang. My God's people, my business, I will protect them. I protect the spirit. How do you protect? Bagaimana sebagai seorang pemimpin engkau melindungi gereja dan umatnya dengan menjadi teladan. Your passion never dies. Gairahmu tidak pernah mati. Oh my goodness, no. I love the church. Ada orang pernah sekali begini, saya tidak tahu, ini saya kok dibawa Roh Kudus ke sini, ini tenang aja ya, kita lewati aja. Saya tidak tahu ini ujungnya apa. Ini sama sekali kita bahkan belum lihat minyak berikutnya. Saya kasih sedikit bocoran minyak berikutnya, saya mau bahas minyak kasai. Ya, saudaranya nyong-nyong tapi jauh. Gak ada hubungannya. Tapi saya lanjutkan dulu ya. Supaya ini kata-kata ini mulai terbang dari saya. Kalau saya mulai pergi ke tempat lain yang saya kehendaki, kata-kata ini mulai terbang dari saya. Ini saya minta kembali. Kata-kata ini kembali. Kata-kata ini kembali. Sampai mana tadi saya? Saya ngomong sampai mana tadi? Minyak kasai sebelumnya lagi. Sungguhan lupa nih, saya bukan pura-pura. Hah? Apa? Ya, dengan memberi teladan. Suatu hari ada orang pernah bicara sama saya seperti ini loh. Yang penting bukan cinta gereja, tapi cinta Tuhannya. Are you talking nonsense to me?
come to me dan beritahu yang penting gue cinta kau Philip, bukan si Irene-nya. Are you talking nonsense to me? You love me, you love my wife lah, kata orang Singapura. You love my wife, you love me lah. Paham maksud saya? Saya masuk ke sebuah tempat. Saya dielukan mungkin. Wah nih, pendeta Philip silakan duduk. Lalu istri saya datang. Apalagi sama anak saya. Enggak boleh ya, ke sana. It's a different thing. Saya tidak akan tersinggung. Jangan ambil ini terlalu jauh ya. Saya tidak mau kita jadi bossy ya. Nanti saya akan ceritakan banyak kesaksian dalam hidup saya. Di mana saya diuji hal-hal seperti ini. Saya harus rendah hati. Saya pernah cerita dulu yang di Bali. Istri saya dibentak sama pegawai lounge. Hanya karena istri saya cuma minta tolong dipercepat tanda tangannya mau boarding. Saya mau tanda tangan aja kok lama. Dibentak. Saya marah, saya ditegur Tuhan. Jangan terlalu jauh. Tapi saya cuma, ini semua ilustrasi dangkal aja. Supaya Anda bisa mengerti. You cannot say to me, I love you, but I respect you, but I disrespect your wife. You can do that. Ada orang ngomong sama saya seperti yang penting kan cuma cinta Tuhannya, aku tak pandang dari gereja mana. Iya tahu. Tuhan tidak pandang dari gereja mana karena matanya tertuju sampai ujung bumi. Saya ini matanya cuma lokal. Kasih tembok dan gak bisa tembus lihat. Kasih jauh sudah lihat sejauh itu gak bisa lebih dari itu. Yang jauh itulah harus kukasihi. Kalau kau gak bisa mengasihi apa yang kelihatan, kau gak bisa nonsens mengasihi di luar diameter, di luar radius itu. Mata kita ini tidak bisa menuju ke angkasa, perlu teleskop. Jadi kita mendarat saja apa yang ada di atas bumi kita. Yang atas nama Tuhan kita cintai, yaitu umatnya, rumahnya. Jangan buang sampah sembarangan. Simple way. Makan permen, buang gak apa-apa. Ntar ada cleaning service. Sama dengan ambil anaknya, disirat lumpur. Gak apa-apa, nanti ada neninya, ada susternya bisa cuciin. Gak mungkin kalau kau cinta atau akan memperlakukannya demikian. Sebab apapun yang kita lakukan di dalam rumah Tuhan itu adalah refleksi cinta kita kepada Tuhan. Ada orang berkata kepada saya yang penting adalah mencintai Tuhannya, bukan gerejanya. Saya bilang, I cannot, I love his wife. Aku mengasihi istrinya, mempelai wanita Kristus tubuhnya. Amin. Paham ini, poin ini. Karena itu, saudara, saya ajak kita untuk mengerti bagaimana Esther ini background sedikit. 12 bulan dia mau ketemu sama Ahasiweros tuannya. Kita loh, kita tunggu-tunggu enggak? Hari Minggu itu kita tunggu-tunggu, aduh aku mau kebaktian Pro M. Senin, Selasa, aduh. Waktu counting down Kamis, Jumat, Sabtu sudah rasanya mau meledak datang kemari. Wow, tidak perlu pemanasan. Be such a people. Jadilah umat yang seperti ini. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Jangan sungkan kalau mencintai rumahnya seolah-olah itu duniawi. Tuhan menghendaki demikian. Karena Tuhan kita juga datang, Tuhan kita juga flesh, my friend. Our God is also flesh. The word become flesh di dalam kitab Yohanes. Karena itu mari kita mencintai Tuhan sampai ke daging-daging kita merasakan rindunya kepada hadirat Allah. Sekarang kita boleh bicara soal minyak kasai. Oke? Sekarang kita buka sama-sama Esther pasal yang kedua ayat yang ke kasai. Buka dulu pokoknya, Esther 2. Ayat 12. Oke. Kemarin kita cuma bisa berhasil membaca, saya cuma menjelaskan 2 sesi gabung satu, menjelaskan cuma 1 ayat. I pray today I have a better luck. Bisa menjelaskan lebih banyak ayat lagi. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros. Di sini dalam pengajaran kita, Raja Ahasiweros akan melambangkan seperti raja di atas segala raja. Meskipun Raja Ahasiweros jauh di bawah standar. Dia adalah seorang yang sama sekali tidak mewakili Tuhan. Tapi secara simbol saja, agar pelajaran ini semakin relevan buat kita, kita lihat ini sebagai ilustrasi hubungan kita dengan Tuhan kita. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Berapa bulan saudara? 12 bulan untuk sebuah kencan. Sekali 1 hari doang.
Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. Seluruh waktu itu, katakan seluruh waktu itu. Bayangin, seluruh waktu itu bukan separuh waktu. Seluruh waktu bukan berarti 24 jam sehari. Orang perlu tidur, perlu istirahat. Tetapi seperti yang saya katakan di BDI, dari jam 8 pagi sampai 4 sore ceklok masuk, ceklok keluar. Si Esther dan wanita-wanita lain, 1459 wanita yang lain di samping Esther, semuanya direndam lulur dari pagi sampai sore. Paling tidak kalau air membuat akhirnya berkerut, dia uap terus. Betul-betul dry clean. Lewat uap, ada pori-porinya. Tahukah bagaimana orang Timur Tengah mewangi-wangikan baju atau badannya? Mereka sauna bajunya pakai rempah-rempah. Itu orang-orang konglo-konglonya, Dubai, Abu Dhabi dan sebagainya. Mereka bawa mesinnya khusus dengan rempah ramuan khusus mereka. Dan itu selama baju kita digantung keluar, kita pakai bau lemari dan kapur barus, mereka enggak. Di dalam lemari atau pokoknya bajunya digantung dengan teknologi di atas satu uapan rempah-rempah ketika mereka pakai. Luar biasa. Jangan salah masukkan ingredient kalau Anda masukkan kare. Lain nanti ceritanya. Anda masukkan bawang putih, wah habis sudah. Ya. Jadi mereka pakai 12 bulan itu diuap minimal kalau enggak direndam. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk memakai wangi-wangian. 6 bulan pertama untuk memakai minyak apa? Mur. Mur lambang kepahitan pertobatan. Pahitnya pertobatan. Saya tidak akan ulang, itu sudah saya berikan di BDI. Sekarang saya masuk ke minyak berikutnya. Unik sekali dan sangat istimewa. Dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai. Katakan minyak kasai. Apa tuh ya minyak kasai itu? Minyak kasai adalah minyak yang diramu, dicampur secara khusus dengan resep rahasia hanya istana yang punya. Saya pernah melihat kopi dari perusahaan kopi tertentu yang dibikin khusus untuk Presiden Indonesia. Tidak ada di pasaran, tidak terjual. Karena sayangnya saya ini gak suka kopi. Jadi kalau minum kopi dengan kopi yang lain, rasanya di mulut saya sama kayak karet. Ya, ini bisa diprotes, saya bisa dirajam dengan batu oleh pecinta kopi. Bagi saya gak ada bedanya, tapi kata orang itu enak. Manusia itu memang aneh-aneh resepnya. Yang keluar dari pupnya hewan itu yang mahal. Gampang, tetangga saya gak keberatan masuk dipupin lagi dijual ke Anda. Pokoknya ada resep rahasia yang orang gak tahu. Tapi ini rahasia di atas segala rahasia. Anda mau tahu Raja Ahasiweros seorang yang berkuasa sekali. Dia tidak naik business class, first class. Dia merancang semuanya his own class. Egonya luar biasa. Padahal dia cuma raja dunia. Dia memerintah di 3 benua. Timur Tengah, Afrika, sampai ke arah Asia. Di 23 negara dari Ethiopia, Mesir, sampai ke India. Itu kalau Ahasiweros menang perang lawan Yunani, Alexander the Great, dia terusin, China bisa milik Persia. Wang Fei-hung tak akan pernah muncul juga. Dan di dalam 127 provinsi, ini orang gila sekali. Dia itu punya 127 raja-raja kecil. Dia sendiri menamakan dirinya raja di atas segala raja. Sedangkan kita tahu raja di atas segala raja hanyalah Tuhan. Saya pernah membaca sebuah artikel atau dokumentasi tentang bagaimana orang-orang top dunia membuat mobilnya sama sekali tidak ada. Sekalipun sudah ada mobil yang limited edition. Rolls Royce contohnya. Dan sebagainya. Itu mereka masih belum puas. Boat mereka, yacht mereka, atau kapal mereka, atau pesawat mereka dirancang. Orang-orang terkaya Timur Tengah contohnya sekarang sudah dibalap dengan banyak orang kaya Asia. Itu dirancang khusus, pesawat dalamnya itu tidak sama dengan pesawat first class manapun. Dia nggak mau, sama tersinggung dia. Minyak kasai adalah minyak demikian. Tak ada parfum yang boleh dijual
resep ini keluar, kepala harus dipenggal. This is the secret recipe. Hanya raja yang boleh pakai dan permaisurinya. Gak boleh. Jadi dari sini kita tahu minyak kasa ini khusus. Pelajaran pertama kita harus berendam 6 bulan. Berikutnya setelah bertobat adalah mengerti apa yang menyenangkan hatinya. Menurut hatinya, bukan menurut hati kita. Kita harus mengenali rahasia Allah. Apa yang menyukakan dia dan apa yang bukan. Simple. Jangan pernah masuk hadirat Allah membanggakan kebenaran sendiri. Dia akan tertawa. Minyak murahan, nyong-nyong mereknya. Tahu nggak? 1460 kontestan tidak bisa masuk memakai Polo, Boss, apalagi saya nggak tahu, Hermes, nggak bisa masuk. Raja bilang bau. Di market banyak, sudah banyak konglomerat banyak. Itu semuanya itu pengemis bagi saya konglomerat itu. Saya hari ini bisa perintahkan minta kepala yang satu tuh di atas tempayan, dia nggak bisa apa-apa, uangnya nggak bisa selamatkan dia. Kamu pakai minyak wangi murahan, standar Allah jauh lebih tinggi dari standar kita. Ketika kita masuk ke hadiratnya membanggakan kebenaran kita, oh aku nggak salah kok. Tuhan, malaikat Tuhan semua ketawa. Malaikat, hai manusia yang besar kepala, hanya karena dia kira dia paling benar dan dia sudah benar. Tidak akan dipersilakan masuk ke dalam ruang tahta sucinya. Kamu di pelataran saja. Kau yang sudah merasa dirimu kaya di luar. Kau yang tidak mau tanya aku lagi, yang sudah merasa benar. Pokoknya ini caraku, mau ya mau, kalau enggak ya enggak usah. Di luar sana. Kau tidak akan mendapatkan penghormatan raja dengan enggak akan mendapatkan penghormatan raja dan raja tidak akan menemuimu. Tuhan kita tuh lebih dari Raja Ahasiweros. Can you see his glory? Can you see his glory? Can you see his glory? Gak bisa dengan kebenaranmu sendiri dan kebenaranku sendiri. Jangan pernah membawa your self-righteousness, kebenaran kita sendiri ke hadirat Allah. Akan ada sesuatu yang hilang dari hidup Anda. Musa saja. Siapa bisa melebihi dia? Kepandaiannya, trainingnya di Mesir. Orang luar biasa. Tangannya diangkat gini, terbelahlah Laut Merah. Kalau mau ajak memancing ikan di Gresik, ajak Musa. Dia begini semuanya terbuka. Anda gak usah repot-repot 8 jam nunggu. Pulang bawa ikan bisa dibanggakan di kampung. Lihat, aku hari ini tangkapanku. Karena bawa Musa. Keringlah semuanya. Jangan bawa Petrus, paling diajak jalan-jalan. Nggak dapat ikan. Semalam-malaman nggak dapat. Musa lo kurang apa? Dia hampir mati. Alkitab tidak sungkan berkata dia hampir dibunuh sama Tuhan. Pembunuhan Tuhan bukan murder loh ya. Kalau dia mau bunuh cuma satu kata. That's it. That's it. Dengan kata-katanya, pedang. Dia nggak pakai pisau. Jangan pikirkan kejahatan roh jahat. Dia hampir dibunuh Tuhan. Karena dia merasa benar. Aku kan sudah punya resume. Ku lihat nih kriteriaku, jasaku. Jasaku kurang apa? Anakmu belum disunat. Zaman perjanjian lama itu perlu. Perjanjian lama itu perlu. Karena mereka belum bisa menghargai apa-apa dari Tuhan yang terwujud. Jadi mereka harus menghargai tubuhnya minimal. Kalau kita hari ini, karena Yesus, ada banyak sekali yang namanya hukum-hukum perjanjian lama yang tidak secara harafiah, tapi secara rohani kita terapkan sekarang. Kalau secara harafiah, Anda tidak bisa masuk ini sekarang, di ruangan ini. Lihat kaki Anda, coba lihat. Pakai sandal kan, sepatu kan, merek apapun harus coplot di luar. Tidak bisa masuk. Dan tidak bisa seminggu sekali Pro M. Setahun sekali, itu pun yang masuk cuma Pak Yusuf. Sungguh. Nggak bisa. Coba bisa bayangin nggak? Di perjanjian lama, Musa itu membanggakan jasanya. Bukan banggakan, dia nganggap remeh biasa. Dia hampir mati karena dia lalai tunda-tunda apa yang jadi kehendak Allah yang jelas buat dia. Sunat anakmu. Jangan kira dia anakmu, dia otomatis dalam kerajaanku.
kalau kamu tidak ajari dia apa yang menjadi requirement-ku. Wow, Musa hampir mati. Langsung Siporah, cepat-cepat itu kasihan yang jadi anaknya. Disunat dalam waktu tergesa-gesa. Jangan sampai salah langkah, ngerti maksud saya. Terbukti di ayat itu dia setelah menyunatnya ambil kulit katannya ditempelkan ke Musa. Tuhan berkata, oke, istrinya save the day. Do not think that we are somebody because of what we have done and given. We are never somebody, will never be. Will never be. Saya punya sebuah pengalaman kebenaran sendiri. Kalau untuk hal-hal seperti ini, saya boleh menyombongkan diri, yaitu untuk kelemahanku. Waktu itu di Balikpapan, betul ya, kalau nggak salah di Balikpapan, ya, mission trip banyak. Habis KKR Trip to Hell, yang sangat sukses tentunya. Karena Tuhan yang bekerja. Tapi pengalaman itu mengajarkan pada saya bahwa ternyata Allah lah di balik semuanya, bukan pengkorbannya. Karena ternyata saya juga bisa salah. Bukan alasan untuk saya hidup dalam kesalahan, tetapi sekalipun saya berusaha untuk tidak salah, sekali-kali tupai tetap tidak bisa juga terbang secara sempurna. Saya keluar dari airport langsung harus begini. Karena di depan saya ada seorang pribadi dari poster, bukan baliho tapi billboard gede. Dia begini. Dan saya lihat orang itu mirip sama saya. Saya langsung, oh my goodness. Semua orang di airport. Oke, saya terkenal dalam waktu sekejap di Balikpapan, instan. Dihadiri ribuan orang. Ketua tentara datang, kepala polisi hadir. Udahlah, pada hadir ini siapa-siapa. Dan ditayangkan secara live di TV lokal regional sana. Wow, selesai. Saya masuk ke hotel, di mana-mana orang kenal saya. Reception, sampai semuanya udah kenal. Oke, what a pressure. Tapi saya nggak terus merasa gimana. You know, I don't like fame. Saya nggak suka dikenal orang. Oh, fame, ya I commit fame gitu ya. Ya saya I like ya. Tapi not fame to me. No, I don't. I want to go where people just don't know us, gitu ya. Dan pada waktu saya masuk di sana, nah ceritanya gini ya, abis KKR Trip to Hell, capek semua, sekali-kali khotbah tentang neraka. Di sana sendiri, saya nggak tahan, capek nggak mau sama mission trip, makan, pulang, saya mau tidur, ganti-ganti, mandi, jangan keringat dingin semuanya, badan masih bergetar setelah khotbah begitu. Saya telepon ke room service, pesen makan. Lumrah kan, pendeta juga orang. Saya makan spaghetti yang biasa. Udah, gak usah yang macam-macam, gak nafsu makan, cuman jangan sakit mah. Saya makan. Selesai makan, selesai. Orangnya bawa makanan biasa, cuman tanda tangan. Settle besok, ya. Udah, ditelepon. Udah tidur nih. Dari jam makan jam 10, saya ditelepon tuh jam 11.20. Kalau gak salah segitulah, kira-kira lah ya. Ini jam-jamnya luput-luput sedikit, pokoknya kira-kira sejarak itu. Nah kalau mau telepon saya ya tadian gitu loh. Pak harus bayar cash. Gak sampai 100.000. Tahu ya ceritanya. Kan ikut sama saya kan. Balikpapan betul ya itu ya. Gak sampai cepejeng. Saya dikejar-kejar. Harus bayar. Saya bilang, Pak saya gak keberatan bayar. Saya itu mau marah. Sebab kenapa? Saya awalnya untuk ditelepon begitu. Saya bilang, Pak bisa gak saya settle besok? Tuh gak sampai 100.000. Gak bisa. Harus sekarang. Pak, kalau sekarang dari tadi 10 menit setudahnya Bapak harusnya langsung telepon saya. Saya ini sudah tidur. Saya langsung jelaskan sama dia. Terpancing untuk jelaskan lebih. Saya tuh susah tidur kalau di luar. Kalau bepergian memang betul sih. Kalau saya nggak di Surabaya, tidur paling enak itu di rumah. I catch my sleep at home. Di pergi-pergi itu saya kadang-kadang tidur cuma 4 jam, 3 jam, nggak tentu. Sekali bisa merem, itu saya kan bayar miliaran tuh bisa. Ya uangmu sih, bukan uangku kalau miliaran. Lama, saya ditelepon, Bapak bangunin saya dari tidur saya. Saya terpancing mau bilang jangankan 100.000. 100 juta pun aku akan, hati-hati berjanji diklaim saya harus bayar lah. Nggak jadi, keluar sombongnya. Lu kira aku nggak punya 100.000 ya? Itu uang nggak ada artinya bagi aku. Untungnya nggak keluar, sabar. Keep calm, Philip, keep calm. Tapi mulai keluar ketidakbenaran di dalam hati saya.
Saya sabar itu pun kebenaran saya. Hati-hati, semua orang di sini tahu saya. Nanti mereka kaget terkejut ketika kamar itu ternyata pembicara KKR yang siang malam pagi petang hujan kemarau berdiri di depan airport. Hati-hati, orang kenal saya. Ingat, mulai ada ragi. Pelayanan adalah jenis ragi yang paling buruk dari semua. Lebih baik Anda berragi di marketplace daripada in church. Aduh, saudara susah nih. Telepon. Oke, gini aja Pak. Saya bukannya nggak mau bayar. Tapi saya protes dulu. Sedikit kok enak saya cuma kasih dia cepecing gitu ya. You should not getting the tips, man. Saya langsung telepon sama orangnya begini. Tolong sekarang kontakkan saya dengan manajernya. Now. Oh, oke Pak, baik. Telepon kan? Saya telepon kembali. Tutup. Nggak langsung telepon sekian lama. Telepon lagi, manajernya tanya, iya Pak, bisa saya bantu. Loh, apa yang Bapak bisa saya bantu? Kok Bapak bilang sama saya, kenapa Pak? Loh, bawaan Bapak nggak cerita sama Bapak? Enggak, kenapa Pak? Ada apa? Saya ceritakan, panjang lebar. Oke, jadi gimana Pak? Saya tanya, Bapak harus bayar. Pak, saya beritahu, saya tidak akan lari. Ini kesalahan saya mulai muncul. Berapa kamar yang tim saya hari ini? Book semuanya. Berapa kamar total? Ingat? Berapa puluh kamar. Semuanya ikut sama saya. Saya 100.000 Anda bisa kehilangan bisnis. Next time, saya bilang sama dia, saya tidak akan tinggal di sini. Cepat kirim orang Bapak, sekarang juga saya bayarkan 100.000 itu. Terima kasih. Plak. Tut. Luar biasa Anda tercengang kan? Philip Mantova bisa lakukan itu. Tak tunggu. Nggak datang 10 menit, 15 menit. Ini orang ngerjain aku. Setengah jam lebih baru datang. Ketok di pintuku. Ya. Sorry. Nggak sampai ketok di pintuku. Setengah jam saya tunggu, tidak juga muncul di pintuku maksudnya. Saya telepon assassin saya. Saya telepon kamar nomor katakan 705. Yang angkat. Halo Pak, bukan telepon kamar. Saya telepon kamar nggak salah ya. Baru mandi, assassin penembak jitu saya namanya Johnny Carsono. Pak Johnny, saya beritahu. Tolong Pak Johnny nggak usah marah-marah, tapi tolong beritahu sama mereka, ini maunya apa. Saya ini jam segini sampai sekarang masih nunggu dengan 100.000 dengan ngantuk-ngantuk gini, nggak datang juga. Ini 100.000 harganya mahal. Tidak pernah saya merasakan begitu sakit membayar 100.000. Pak Johnny turun ke bawah, kalian ada di sana, ternyata saya dengar keesokan harinya Pak Johnny tarik manajernya. Dan Pak Johnny marahin mereka. Saya ngerti, my men, they love me. But this is where David became wrong. Ya. Secara manusiawi, saya benar nggak? Jujur, beritahu sama saya, jangan pura-pura, jangan munafik. Saya benar nggak kalau Anda lihat kasus ini? Benar, harusnya orang itu dipenjara, hotel itu dirobohkan. Semoga bukan pemiliknya Jemaat Mawar Syaron. Harusnya saya benar. Ternyata mereka itu begini loh. Mereka itu nggak tahu gimana kacau sendiri di dalam mereka. Semuanya harus dibayar, semuanya mission trip, semua dibayar itu dengan uang. Tidak boleh dengan tanda tangan supaya jangan bingung. Tak terkecuali siapapun dia. Saya ngerti, ngomong di depan itu. Saya klasikan bayar. Jangan setelah berjam-jam saya diganggu. Terus menerus telepon 100.000 rupiah. Dan akhirnya saya beritahu Pak Johnny-nya marah kan. Marahin. Keesokan harinya. Pak Johnny kalau ngomong sama saya cuma beres Pak, sudah selesai. Bapak tidur saja dengan nyanyi Tuhan berkati. Setelah itu, saya besoknya dapat apologi dari marketingnya. Dari siapa? Dari marketing, dari manajernya. Dapat apologi. Saya jadi nggak enak. Saya tahu ternyata what happened. Pak Johnny marahin mereka. Dibawa, sini, datang sini. Masuk, nggak tahu gimana mereka ceritain Pak Johnny bukan kasar, tapi marahin mereka. Kalian kok bisa begini? Kalian itu servisnya kok jelek begini? Semuanya. Setelah selesai, saya nggak bisa tidur malam itu. Sebelum saya tahu keesokan harinya apa yang dilakukan Pak Johnny untuk saya. Malam itu langsung ada sesuatu tergores. Minyak kas saya tidak lagi semerbak. Sekarang bau badan saya dicium oleh Tuhan di dalam tahta sucinya. Oh, Philip is alive. Bau mayat semua. Minyak murahan saya mulai keluar. Dan saya nggak bisa tidur semalaman karena Roh Kudus kejar hati saya.
Dan akhirnya saya bertobat. Saya meskipun tidak tahu apa yang persisnya Pak Joni lakukan apa, saya kerasa sesuatu terjadi. Dan saya berkata, Tuhan ampuni aku. Kenapa aku tidak lebih suka, ada ayat yang berkata seperti ini, kenapa kamu tidak lebih suka dirugikan daripada merugikan namaku? Betul ya? Ini sepenting apa toh mau dibuat gegeran? Apalagi melibatkan Harun dan Hurku. Bukankah mereka terpanggil masuk melayani raja di atas segala raja? Dan mereka mengikuti bukan engkau melayani aku, bukan karena engkau somebody. Mereka melayanimu karena engkau melayani aku. Mereka angkat senjatamu karena engkau melakukan peperanganku. Mereka pegang tombakmu karena engkau memegang pedangku. Saya nangis, saya berkata, oh my God. Tuhan ampuni aku. Saya bilang, Philip sudah berubah. Ini bukan Philip yang di Vancouver, Kanada. Saya nangis. Semalam itu saya nangis. Kalian ngorok pasti. Aduh, enaknya jadi tim. Ya saya nangis. Kok gitu? Saya sampai mau nangis lagi nih sekarang. Saya nangis, saya bilang ampuni aku Tuhan. If I sin, ini kata-kata saya. If I sin, let not Pak Joni sin with me because of me. Or anybody else or anyone among you. Kalau aku dosa, jangan aku menarik siapapun juga untuk berdosa bersama dengan aku. Bukankah lebih baik aku dirugikan? Tunggu 15 menit lagi pasti muncul. Udahlah, kalau keki gak usah kasih tips lah Maria. Padahal tadi yang masuk ngasih makanan sudah saya kasih tips. Saya bilang, Tuhan, lebih baik kan dirugikan. Apa susahnya daripada aku membuat semuanya berdosa? Kenapa aku harus dibela seperti ini? Gak perlu kan? Pilih-pilih gitu loh. Hidup itu kan banyak masalah. Gak usah semua dipermasalahkan. Meskipun kita benar. Nanti Tuhan mencium kedagingan kita. Hati ini susah menyembah. Mau tahu gak manifestasi orang yang hatinya mulai keluar dari hadirat? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hadiratnya tetap. Yang meninggalkan hadiratnya adalah kita. Kita bisa longsor, selip, tergelincir, keluar pelan-pelan dari hadiratnya. Meskipun kita masih ada di dalam perjanjian keselamatannya. Perhatikan saya. Orang-orang yang mulai keluar dari hadirat Tuhan mempunyai beberapa tanda. Yang satu, hatinya mulai keras untuk dibentuk. Yang kedua, dia mulai satu keras dibentuk. Satu lagi apa tadi saya sudah kepikir. Hilang. Satu keras dibentuk. Sudah mulai keras. Kedua, orang itu sudah tidak lagi tulus. Tiga, dia bisa pasang topeng dan munafik. Saya menangis semalaman, sungguh-sungguh harafiah semalaman, sehingga besok waktu saat teduh bersama mata saya bendol. Saya berkata sama Tuhan Yesus, ampuni aku. Today, at the peak of my victory, I made a mistake. Memang tidak separah moral apa, tapi bagi saya, sebuah gelincir yang tidak dicek dan recheck sebentar lagi akan menjadi kejatuhan besar. Thank you. Saya berseru on top of my lungs. Semoga semua orang-orang yang di samping kanan kiri kamar saya tidak terjaga. Saya berkata, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau menepuk aku. Saya tidak berkata Engkau memukul aku. Tuhan tidak pernah pukul saya. Engkau menepuk aku dan berkata, come back into my presence. Saya menangis dan berkata, ampuni aku. Keesokan harinya, di saat teduh, saya ceritakan ini semua. Bahwa at the peak of our victory today, your general made a mistake. Jenderalmu membuat sebuah kesalahan. Saya ceritakan ini supaya kalian semua bisa mencegah terjadi kesalahan seperti itu dalam hidupmu. Thank you untuk diberi kesempatan untuk bisa menyaksikan baik yang baik maupun yang buruk kepadamu. Hari itu pagi itu Tuhan seperti beritahu kepada saya, today Philip, sekalipun kau membuat kesalahan, hari ini engkau menanggalkan minyak nyong-nyongmu dan engkau mengambil kembali minyak kasaimu. Paham minyak kasai? What pleases him, not pleases you. Righteousness to him, not to you. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita ada seseorang yang melanggar kita, bukannya kita cuman sekedar menerima, tapi bukan cuman mengampuni, tapi juga mengasihi dan memberkati. Bahkan 7 kali 70 kali mengampuni. Kalau ada yang pukul pipi kanan kita, kasih pipi kiri, betul? Itu standar firman Tuhan. That's the righteousness of God. Itulah kebenaran Allah. Kalau bagi saya, kebenaran saya manusia berada di titik rendah.
Di mana saya customer harusnya menjadi raja. Harusnya dilayani, harusnya dimengerti. Minta tolong sama seseorang yang di bawah pelayanan saya sedikit untuk saya, apa salahnya? Salah. Ingatlah bahwa Adam dan Hawa bukanlah berzina. Mereka cuma makan buah. Bukan buahnya yang penting. Bukan itu yang penting. Tetapi potensinya. Tidak lama yang lalu anak saya ketika tenggorokan sakit makan coklat. Saya tahu anak saya, anak kami. Coklat itu tidak baik buat dia kalau dia lagi begitu. Dia tahu, saya pulang ke rumah, tiba-tiba ada coklat di depannya. Dia mau sembunyikan, saya berkata, itu apa? Dia berkata, iya sorry. Saya berkata, saya marah. Saya marahnya tidak marah gimana. Saya bilang, oke, terserah kamu tahu apa yang baik, apa yang buruk. Daddy sudah ajari. Saya naik ke atas, dikejar sama dia. Di belakangnya, sorry. Terus saya dudukkan dia, setelah sekian lama saya beritahu, kamu tahu enggak? Bagi Daddy enggak masalah, cuma satu gigit coklat gitu, itu biasa. Tapi kalau kamu membenarkan dari dirimu sesuatu yang kecil, waktu kamu dewasa nanti, kamu belajar tidak terus terang sekarang dengan papamu, nanti waktu kamu besar, kamu bisa membuat perkara yang salah, yang besar. Bagi papa, saya bilang bagi Daddy, ini karakter. Ini potensi, bukan sekedar sebuah keteledoran. Akhirnya dia mengerti. Kalau Daddy bilang no atau Daddy bilang yes atau suatu standar apapun juga, yang perlu dari kamu bukanlah dari anak, bukanlah cuman patuh, tapi mengerti mengapa itu iya atau tidak. Saya hari itu mengerti, dibuat Tuhan mengerti. Philip, hari ini kamu telah mengenakan minyakmu sendiri. Bahwa kau lebih penting daripada hatiku. Perasaanmu lebih penting dari perasaanmu. Sekarang oke-oke aja. Masuk ke pengadilan kamu akan menang. Kalau hal-hal begini. Bahkan di pengadilan Allah pun kamu tidak salah. Tapi aku bapakmu. Aku tahu ukuran pusarmu. Istilahnya gitu. Aku tahu panjangnya ususmu. Kalau sekarang kamu mulai belajar kecil-kecilan mengutamakan dirimu. Suatu hari kelak kamu akan menjual aku. Saya rendah hati di depan Tuhan. I cry and say I'm sorry. On behalf of me and Pak Joni and anybody else. Saya ngomong sama Pak Joni keesokan harinya, saya ngomong sama jemaat, saya datang ke Pak Joni secara pribadi. Dengan mata berlinang air mata saya berkata, saya minta maaf. Saya menyeret Anda masuk dalam perkara sia-sia. Sorry. Oh enggak, ya Pak, ya saya juga minta maaf. Kita jadi maaf-maafan, silaturahmi. But it's over, I learn. Jangan bawa minyak nyong-nyongmu, bau. Jangan tunjukkan, mau tahu nggak minyak kasai ini modelnya kayak apa? Ini saya belum selesai lagi dia satu ayat ya. Minyak kasai, saya udah mau selesai, tenang aja ya. Minyak kasai itu modelnya kayak apa? Minyak kasai itu ramuan yang diketahui, ada yang nggak diketahui. Ramuan yang diketahui adalah ada unsur kemenyan di dalamnya dan termasuk kayu manis dan sebagainya. Minyak ini yang diketahui resepnya ada zat-zat itu. Kemenyan itu menghasilkan kalau dibakar panas semakin wangi. Minyak kasai harus semakin menjadi-jadi ketika kita diuji. Justru ketika ujian tiba, di situ kelihatan warna kita sesungguhnya. Kalau kita gagal bangkit dan kenallah warna kesukaan raja. Jangan pakai warna yang kau kira baik. Apa yang baik bagimu dan bagiku tidak tentu benar baginya. Loh, ini kan baik. Baik tidak tentu benar. Tuhan punya kehendak tidak sesuai dengan pengertian kita. Oleh karena itu dia kasih Roh Kudus sama kita. Untuk jaga kita punya nurani tahu ini gak serak. Karena tidak ada satu manual yang cukup. Alkitab lain, ini fondasi. Manual sehari-harinya, Roh Kudus perlu terapkan kerjasama dengan kita. Kita perlu dengar-dengaran. Apa yang baik. Tapi kalau Tuhan kejar hati kata, that's not right with me. Cepat berbalik. 3 tahun kemudian, dia tidak akan bicara lagi kalau engkau terus pengku di posisimu. Bukan dia gak bicara. Kita terlalu tebal untuk mendengarkan apa-apa. Paham ini ya? Minyak kasai itu kemenyan. Dan kemenyan itu di zaman perjanjian lama ketika, tahu ya yang pakai itu loh, yang pakai gantungan seperti ortodoks itu loh, Kristen ortodoks Rusia, diginiin, cuman dulu itu tebal sekali, luar biasa, dia murni banget, dan ketika semerbak, tahu nggak, imam besar ketika masuk bawa kemenyan itu, di tahta Allah, punya 2 tujuan.
Tujuan pertama adalah untuk menyembunyikan identitasnya. Dia kasih kemenyan itu sehingga asap semua, sehingga dia jangan pernah menonjolkan diri dan menunjukkan dirinya di hadapan Allah. Jangan pernah. Masuk hadiratnya, jangan banggakan kebenaran sendiri. Sampai itu pekat udaranya dengan asap, baru si imam besar mempersembahkan korban tahunannya. Setelah kita semakin berkurang, dia makin bertambah, barulah penyembahan kita dimurnikan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, itulah penyembahan yang benar. Bukan sebatas kata-kata belaka maupun melodi. Jadi kita tahu bahwa kemenyan itu untuk menyembunyikan diri kita sendiri. Esther pakai itu supaya dia jangan tercium bau gadis petani. Dia kan dari kalangan biasa, dia pakai itu supaya dia punya status diangkat di hadapan Allah, dimasuk dalam kerajaannya. Pernahkah Anda merasakan, aku gak suka ini, tapi aku harus mau karena ini menyenangkanmu. Jangan dibalik teologi kita. Aku ikut engkau kalau itu menyenangkan aku. Kadang-kadang kita dipaksa melakukan sesuatu yang kita gak suka. Tapi itu yang Allah mau, lakukanlah kalau itu dalam firman Allah, ini safeguardnya. Karena hidup kerajaan Allah itu, senternya adalah Yesus dan bukan Anda dan saya. It's never about us, it's about Him from A to Z, from beginning till end, Alpha and Omega, tidak ada tengahnya. Tidak pernah ada dikatakan, akulah Alpha, Omega dan kamu di tengahnya. Tidak ada, Yesus center segalanya. Jadi kadang-kadang, kalau kita merasa bahwa this is not easy, tetap aja kita harus mati. Amin. Amin. Minyak kasai itu kemenyan. Purpose kedua adalah untuk menyembunyikan, untuk mengkaburkan gambar Allah yang bisa kelihatan sama manusia supaya jangan kita melihatnya dan mati. Karena itu yang paling bisa intim dengan Tuhan di atas muka bumi ini adalah melekat kepada hati dan kehendaknya. Itu aja. Ya. Minyak kasai. Saya baca setengah ayat lagi lalu selesai ya. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai. Lihat lagi ya. Serta apa? Serta apa? Serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Nah, kalau ada serta lain-lain ini harus curiga. Baca minuman ya. Minuman. Saya pernah minum sesuatu, saya nggak mau sebut apa-apa sebab saya tidak mau mereklamekan atau menjatuhkan brand apa-apa. Waktu saya baca ini mestinya bisa meredakan apalah di dalam gitu ya. Saya lihat air sekian, terus ini sekian. Lalu yang lainnya, yang 97% dan lain-lain. Nah, saya tanya ini apa nih 97% dan lain-lain ini. Dia gak mau beritahu. Kalau beritahu dia tahu ini bisa jadi itu palsu. Itu cuma gaya marketing aja. Isinya sebenarnya air semua. Kita nggak tahu. Alright? Nah ini lain dan lain-lain. Ini gak diberitahu. Raja mengubah-ubahnya. Bukan sekehendak hatinya. Raja disinilah membuktikan bahwa Raja Ahasiweros adalah seorang pribadi. Tidak bisa ditentukan hari ini melulu dia mau makan rawon. Paham maksud saya? Karena itu poin pertama tadi, jangan bawa apa tadi? Jangan membawa apa? Jangan membanggakan kebenaran sendiri. Yang kedua, carilah kehendak Tuhan bagimu hari ini. Today. Hari ini jikalau Tuhan berbicara kepadamu, lembutkan hatimu. Jangan seperti di Mara dan Meriba. Yang pertama tadi, jangan membanggakan kebenaran sendiri. Yang kedua, carilah kehendak Tuhan bagimu hari ini. Hari ini, carilah kehendak Tuhan bagimu. Dan lain-lain itu tidak tertera di ingredient. Berarti kau dan aku harus tanya. Ya Tuhan, ada satu orang. Suatu hari kami berdua melihat ada satu orang gak bisa sekolah. Bukan yang pemulung gak bisa sekolah SD. Kami diberi Tuhan beban lain. Gak ada di Alkitab nih. Tapi Alkitab menjadi fondasi. Membentuk karakter kami untuk dengar-dengaran dengan Allah. Lalu ada tuntunan Roh Kudus. Ada tanda-tanda. Saya dan istri saya punya beban menyekolahkan orang masuk ke perguruan tinggi. Atau perguruan lebih tinggi lagi. S2 dan sebagainya. Nah, suatu hari saya melihat orang ini, istri saya tergerak dan kita bersama-sama berdoa. Buka Kejadian sampai Wahyu, gak ada nama orang itu apalagi S2.
Yang saya tahu S1 cuma di dalam Alkitab itu Selah, S-nya 1. S2 nggak ada. Ya, saya nggak ngerti ini, nggak bisa dapat tanda apa-apa. Saya berdoa, kami harus peka. Kehendak Tuhan bagi kami hari ini secara finansial adalah sisihkan sebagian uang kami, sekolahkan dia sampai dia dapat S2, S3 dan sebagainya. Dan itu kehendak Tuhan yang spesifik kan, for today. Dan saya tahu itu minyak kasai. Yang hari ini Tuhan berkata, aku mau cinnamon di dalamnya. Make your own juice, create your own toppings. Dan lain-lain itu cuma kehendak raja dengan signetnya. Jadi tidak bisa hari ini berkata, inilah minyak official raja. Nggak bisa. Besok raja mengubahnya. Jadi nggak bisa dijual ke pasaran. You have to ask Jesus what he requires of your life today. Jangan masuk dengan berkata, this is what I've done. Tapi tanya sama dia, what do you want to do through me? Apa yang kau mau lakukan untuk aku? Saya sudah mau selesai dengan ini. Saya kasih kesaksian singkat saja. Oke, lalu kita selesai. Boleh? Ya? Ya. Ini kan saya kasih kesaksian lagi karena kenapa? Karena tadi kan sudah ngomong sendiri Cindian Puhueja. Jadi saya boleh ngulur sedikit aja ya. Saya di Taiwan nih, saya belajar sedikit pengalaman, sudah siapin khotbah. Tolong kesaksian saya ini disaring khusus untuk setiap Anda, pokoknya untuk setiap Anda dalam konteks berbeda-beda, please tangkap prinsipnya. Sebagai seorang pengkhotbah, kami sangat-sangat mudah terjebak dengan menyelesaikan agenda. Ya, menyelesaikan agenda. Bukan berarti kalau persiapan itu tidak perlu. Siapkan secara excellent, tapi jangan pernah kita itu memberhalakan rencana kita. Apa maksudnya Alkitab berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku. Mau tahu maksudnya? Gampang. Tidak semua yang terjadi sesuai rencana kita. Gitu loh. Nggak usah jauh-jauh untuk kita bisa mengartikan ayat itu. Jalanmu bukanlah jalanku. Kadang-kadang jalan yang kita ini ternyata Tuhan punya jalan lain. Jadi jangan berhalakan. Be flexible juga. Karena kita bisa persiapkan sesuatu selama tahun depan. Tahun depan akan berubah. Saya dengar nih cerita. Bagaimana banjir terjadi. Di Jakarta kemarin ada seorang yang mengadakan perayaan wedding yang paling kasihan. 5.000 undangan, 1.000 yang datang. Kita harus datang, tidak pergi ke Jakarta dari Solo. Kita harus berdoa, cari kehendak Tuhan hari ini. Kita rundingan dengan Pak Peter, Pak Fuji. Gimana datang enggak? Saya di Solo itu pada waktu bencana banjir di Jakarta. Saya mau terbang ke Jakarta. Akhirnya kami mengambil keputusan keluarga maupun pelayanan, maupun gereja mengambil keputusan saya tetap pergi. Dan aneh, luar biasa kemarin di GMS Favor Jakarta, saya kira akan separuh atau kurang penuh melulu setiap kebaktian. Wedding boleh berkurang, gereja tetap penuh. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Malah kita memberi makan 2.000 orang. Anak-anak situ GMS Favor luar biasa. Oke. Nah, kita kan bisa aja. Saya suatu hari mau khotbah di Taiwan, khususnya di Taichung. Pada waktu mau berkhotbah saya udah siapkan, mikir nanti ngomongnya begini nih gimana. Tuhan berkata, tiba-tiba di hati saya ada sesuatu yang rasanya seperti ada sebuah dorongan tuh. Tanya gitu loh sama Tuhan. Tanya apa yang kehendak Tuhan bagimu hari ini. Tanya ke. Memang yang lainnya terjadi sesuai rencanamu aku urapi. Tapi ada yang enggak. Tanya sama Tuhan. Kalau kita baca di Esther tadi itu bagus sekali. Dikatakan di sini ya kalau dia sudah masuk pada waktu petang. Ia masuk ayat 14 gak usah dibaca saya bacain. Dan pada waktu pagi ia kembali. Maksudnya ini ratu yang suruh masuk. Tapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua. Di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. You can never know. Kau akan pernah tahu kapan terakhir kali seorang pengkhotbah berkhotbah, kapan terakhir kali Anda beribadah, kapan terakhir kali Anda pegang anak-anak. Anda tidak akan pernah tahu. Karena itu Tuhan membuat masa depan itu menjadi misteri supaya kita setiap kali menghargai bahwa this could be last. Dan berarti perjumpaan berikutnya bisa menjadi perjumpaan yang mengubah dunia. Anda tidak akan pernah tahu kebaktian mana Anda akan dapatkan sebuah jawaban yang luar biasa. You can never know. All you can do is prepare. Mempersiapkan diri dan antisipasi. Dan Tuhan bilang gitu sama saya waktu saya di Taichung. Kamu jangan berkhotbah seolah-olah kamu mempersiapkan semuanya itu seolah nggak apa-apa. Ini minggu depan bisa khotbah lagi, minggu depan bisa khotbah lagi, minggu depan bisa khotbah lagi. Kamu nggak tahu. Tanya sama aku dong. Saya bilang, ya Tuhan apa yang kau inginkan?
Terus Tuhan berkata sama saya, Esau what? Aku bukan mau ngomong soal Esau malahan. Malah soal Yakub. Esau. Jelas sekali. Esau menukarkan. Dia terjebak oleh Yakub. Menukarkan kacang merah. Menukarkan hak sulungnya dengan kacang merah. Ya Tuhan, kamu jangan terjebak. Tukarkan secara sukarela. Maksudnya apa Tuhan? Hari ini adalah salah satu dari sesi terakhirmu khotbah di Taiwan. Kaget saya, Roh Kudus bicara itu. Saya nggak tahu tuh Roh Kudus enggak, tapi nggak mungkin dari saya. Sebab saya nggak mikirkan gitu. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Ini terakhir. Wow, tukarkan secara sukarela. Jangan anggap selama ini jasamu sama mereka itu free. Nanti mereka banggakan kamu adalah pahlawan mereka. Kasih harga. Beritahu kepada mereka, kita impas sesudahnya. Saya naik ke atas mimbar, saya drop khotbah saya. Saya lihat mereka dan Tuhan bilang secara jelas sama saya, nanti ketika engkau say goodbye sama mereka, jangan izinkan mereka nangis-nangisan seperti di dalam program TV Indonesia. Ternyata Tuhan juga nonton televisi. Kalau demikian Anda menarik perhatian, do not pull attention, jangan menarik, do not draw attention to you. And thus God will be on the second, dan Tuhan akan menjadi second attention. No, the will of God harus di atasnya. Not my will, but your will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jangan pernah menjadikan Tuhan atensi atau perhatian nomor 2. Kristus harus pertama, kita terakhir. Paham maksudnya? Jadi Tuhan ngomong sama saya, jangan sampai nangis-nangisan segalanya kamu tahu. Dan Tuhan ngomong sama saya, kamu tahu apa yang harus kamu perbuat. Kamu sudah kujadikan pintar. Saya berdiri di atas sana, saya beritahu sama mereka, hey, saya kasih ilustrasi kan. Sebagai pengkhotbah kita harus kreatif kan. Saya beritahu sama mereka, tolong beliin satu hidangan karena kebetulan konferensinya diadakan di tengah-tengah pasar malam di situ yang luas dan siang pun ada banyak makanan. Salah satu hidangan yang paling enak, paling khas, paling lokal yang saya belum pernah makan, bawa ke sini sekarang. Kan ikut-ikut kan, bukan aneh-aneh. Saya jarang kayak gitu, bukan ngeroh loh ya. Bedanya di sini orang yang ngeroh itu selalu demi untuk cari sensasi, menarik perhatian ke diri sendiri. Tapi kalau orang taat itu antara dia dengan Tuhan, dia buat seminimal mungkin ilustrasinya agar orang mengerti kehendak Allah. Jangan aneh-aneh. Dan saya beritahu, suruh ambil makanan. Karena papanya Ishak juga waktu mau memberkati, disuruh Esau suruh berburu dulu. Bawa sini. Dia kasih makanan sama saya, ceker ayam Taichung, enak banget. Tapi saya nggak tahu rasanya gimana, karena saya cuma pakai ilustrasi makan di depan ribuan orang, mana saya bisa merasakan, enak. Di tengah khotbah itu saya makan, piringnya dinaikin di atas saya makan. Mereka lihatin saya ngapain. Hari ini saya sudah impas. Selama saya di Taiwan, saya nggak pernah minta uang, minta ini, nggak pernah. Semua aku berikan for free. Kalian kira free? No, aku nggak sebaik itu. Semua ada harganya. Hari ini permintaan pertama yang kuucapkan selama di Taiwan pelayananku wangi di tahta Allah. Saya tidak pernah minta apa-apa. Seperti di Indonesia juga nggak pernah. Hari ini saya minta. Saya egois. Aku mau makan. Nggak bisa lebih egois daripada di tengah-tengah khotbahku tinggalkan kalian semua. Aku mau makan. Tak tunggu di sini. Jadi mereka lari. Ambilin makanan. Saya makan. Setelah selesai saya berkata, kalau Esau terjebak menjual, impas Yakub tidak bisa dituntut di pengadilan. Makanya Tuhan masih memberkati dia. Terjadi pembicaraan di depan kok. Jelas-jelas kok. Kamu makan, hak sulung milikku. Saya tidak terjebak secara sukarela. Saya makan ini, saya minta semua jasaku yang kepada kamu, semuanya sudah kau bayar lunas dengan ceker ayam ini. Jangan ada yang bicarakan tentang veli muse, nonsense. Tidak ada. Don't cry for me Argentina. Buat apa dinangisin? Kamu bayar kok. Gak perlu kalau kalian pergi ke showroom, beli mobil, dibayar, down payment, dibayar semuanya, lalu kalian peluk salesnya, baik sekali. Kamu bayar ya harusnya kamu dapat produknya, ngerti maksud saya? Saya tinggalkan Taiwan dalam keadaan seperti itu. Setelah itu Taiwan maju, boom. Nih, hari ini saya bicara, setelah Chinese New Year, satu gereja lagi berdiri oleh Iwan Cho. Apakah saya juga gigit jari? No, Myanmar dibuka, ini dibuka, itu dibuka. No. But if I was stubborn, saya miss God's will, saya khotbah aja, something is missing. The beauty of God is in the secret He revealed. The secret He reveals. Keindahan Tuhan adalah di dalam rahasia yang Dia nyatakan. Dan Dia menyatakan rahasia hanya kepada orang-orang yang lekat dengan hatinya. Otherwise, they'll miss it. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita selesai membaca, tambah berapa? Wih, gak maju. Tetap ayat 12. Ya sudahlah. I'm not a good preacher memangnya. Just cuman ayat 12 dari BDI sampai hari ini. Kalau Tuhan bicara, dalam sekali, bilang kanan kirinya, dalam men.
Oh haleluya, haleluya. Begitu besar kasih. Come on, sing this song. Da 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 da. Tiada terselami, tiada terselami. La 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 la. Kau beri. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Ku puji kau selalu. Sama-sama katakan, oh betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya. Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Mari kita bawa penyembahan diri sendiri kepada Yesus. Berilah dirimu pada Dia yang punya segala sesuatu. Tidak perlu persembahanmu. Katakan bersama dengan saya, begitu besar kasih, begitu besar kasih. Yeah, tak tercurah bagi dunia karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan kau beri hidupku bagi dirimu. Tiada yang sepertimu, kuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhan. Oh, betapa tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Haleluya. Semua yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan Engkau sungguh luar biasa. Katakan Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. 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 Saya tahu waktunya sudah malam dan kita akan cepat saja. Saya minta setiap orang yang malam hari ini mau dibaptis bisa maju ke depan. Merindu untuk mendukung Anda. Kami akan berdoa buat Anda supaya malam hari ini menjadi momen yang begitu spesial dalam kehidupanmu. Kau diubahkan, kau dijadikan ciptaan yang baru dalam Kristus. Segera maju ke depan dan akan berdoa. Haleluya. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Lagi katakan betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya. Baik yang di depan maupun yang ada di bangku saat ini. Terima kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima sukacita yang baru dalam hadirat. Haleluya. Tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Arahkan tangan kita kepada teman-teman kita yang ada di depan, kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami tahu setiap mereka yang maju untuk menyerahkan kehidupan mereka sepenuhnya di dalam kasih karunia-Mu. Ketika mereka masuk di dalam kolam baptisan itu Tuhan, sesungguhnya Engkau
yang membasuh kehidupan mereka. Kau yang membersihkan mereka dan menjadikan mereka menjadi ciptaan yang baru. Kau akan memberikan purpose yang baru di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami semua percaya, kami mendukung keempat anak-Mu ini Tuhan. Sejak malam hari ini dengar, Tuhan tidak menyelamatkan-Mu hanya untuk menjadi orang yang biasa-biasa. Ketika Tuhan membaptiskan engkau malam hari ini, dengar baik-baik bahwa kemuliaannya akan menyertai hidupmu. Kemanapun engkau pergi, di sana ada Tuhan yang bekerja dengan cara yang luar biasa. Doa Tuhan Yesus, masing-masing dari mereka di dalam nama-Mu Tuhan, engkau serahkan. Biar engkau Tuhan yang malam hari ini menyambut mereka dengan tangan yang terbuka. Mereka anak-anak yang kembali kepada Bapaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan malam hari ini adalah malam penutupan dari retreat The Road to Revolution kita. Sementara tadi Pastor Philip terus berkhotbah. Satu yang ada di hati saya ketika Tuhan terus ingatkan tentang revolution ini. Ingat, revolution tidak pernah dimulai dari diri kita sendiri. Seingin-inginnya kita berubah dalam kehidupan ini, gak pernah cukup untuk membuat Tuhan itu senang. Revolution dimulai dari hatinya. Dan kalau kita hadir di retreat dan hadir juga malam hari ini, ayo, Anda yang mau betul-betul berjalan di jalan revolution ini, terima hati Tuhan malam hari ini. Amin. Ini gak biasa saya lakukan dan saya juga gak ngeroh. Tapi please izinkan saya supaya malam hari ini jadi malam yang gak akan pernah Anda lupakan. Kita berlutut bersama-sama di penutupan dari retreat ini. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Berlutut di hadapan Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Karena ketika kita merendahkan diri di hadapannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang siap untuk dipakai olehnya. Kita akan dipakai oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Saya diingatkan dengan visi Pro-M bahwa setiap jemaatnya akan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya, dengan mencerminkan sifat-sifat Kristus. Malam hari ini berjanjilah kepada Tuhan bahwa engkau akan menyenangkan hatinya dengan cara melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Perjalananmu akan dibuat berhasil, kata Tuhan, ketika engkau tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertaimu. Dan tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk melawan engkau. Pulanglah membawa pengurapan yang baru dari Allah, yang mengubah bau di dalam hidupmu menjadi wangi-wangian sorgawi. Kemanapun engkau berjalan, kemanapun engkau melangkah, hadirat Tuhan menyertai kehidupanmu. Dan apapun juga yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Terima berkat ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.